Karena sejauh ini Tidok Lab jadi orang terbaik. Direct ini kelihatan itu bukan hal yang baik. Tidok ini Lab ini lagi begitu banyak adaptation yang kita lagi dan keuntungan yang begitu besar. Benar-benar besar walaupun di satu sisi ya. Itemization yang diberikan oleh Geiger ini udah hampir full juga. Dan kali ini kalau secara Falcon Top yang mencoba disolid. Ingat, dia nggak boleh sembarangan untuk berkobar. Oke, gue tahu dia ada salah satu mentor yang sekarang QC. Tapi lihat King Kong, di mana King Kong berada, itu langsung melakukan clear ini wise banget. Satu buah momentum yang bisa didapatkan King Kong lebih jauh. Wow. Karena ada buah yang diambil, nice sekali juga diambil oleh Motil. Oke, Motil. Mereka mencari di mana seorang susul kita. Tidak pasti mendapatkan deteksi, tapi nampaknya itu Flicker dikeluarkan, selama dari belakang dan landing buat Frontoy. Flicker bergerak seorang Carol, tapi jatuh! Jatuh terjadi, dua shuttle di area berbeda, tapi dengan super sprint yang bebas membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi mereka kewalahan. Surprise! Happy birthday! Double kill from Terra! Dan bakal mereka mencari di mana Kusutin berada. Terra bakal bertahan, dan ini dia jatuh! Nowhere to run, Terra! Gak ada jalan untuk pulang, dan Kusutin save the day for Araki Hoshi. Oke, kembali berimbang keadaan dengan setup tadi yang begitu beresiko. Sebuah resiko dengan tidak membawa sebuah Purify ini, Dedi. Begitu gangguan terjadi, dia nggak bisa melakukan banyak hal dari Toynya. Flicker tadi udah dikeluarkan. Di MI nggak bisa, karena momentumnya sisinya masih berjalan. Tapi kalau dari yang gue hitung ya, kalkulatnya ini masih berhasil untuk Retribution. Oke. Dan itu dia, masih berhasil. Kenapa? Karena sedikit aja terlambat dari seorang Kusutin dari Dennis atau dia nggak bisa loh, itu dia bakal telat. Gue pastikan Super Prince bisa dapetin loh. Kalau dari Kusutinnya telat aja muka lo dikit. Itu tadi udah dihantarkan lah itu. Udah travel udah jalan loh. Udah arrive dia tadi di sini. Ya, benar banget. Tapi lihat, dengan 5 pasukan dari tim Araki Hoshi, mereka mencoba untuk menjadi kali yang berbeda. One member situation dari bottom lane, Pak besar boleh lihat dari bottom lane, masih terus lagi. Dan Kusutin mencari di mana King Kong berada. Ditutup itu saja. Recall menjadi sebuah jawaban. Kira-kira target bersama mereka. Super Prince sana free hit. Dan Evan! Versus everybody. Masuk lebih dalam. Demeter dan Ido gagal mendapatkan siapapun. Hanya Prince depan mata. Free hit dan Ido. Para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka bakal coba dihantam dan pulang ke arah belakang. Sky Beast dari Kelra masih menyala. Defensif yang sangat kuat. Dengan adanya Luri, Kelra. Dan bahkan hanya Kang menjadi tumbal satu-satunya. Ini menandakan Araki Hoshi harus berada dalam sedikit kondisi lampu kuning. Ini sedikit terburu-buru loh. Apa yang dilakukan oleh Araki Hoshi barusan loh. Dua Winter Crown tadi benar-benar kepake. Begitu banyak source steal dan mereka tidak mendapatkan hal yang begitu baik. Kecuali dengan dua best turret ini adalah standar dengan adanya Lord yang udah diambil. Selebihnya ini menjadi sebuah kerugian. Tapi semenjak adanya Lord yang berubah ya, menurut gua pribadi, Lord yang ke-18 yang akan berubah segala. Ya wajib ditemenin. Iya ya. Dengan ult yang banyak dari dirinya aja, mereka nggak bisa 3 base turret. Apalagi nanti ketika dari Timon bakal break game gue gak tau ya saya tetap mencoba berapa, maybe around 40 something lah harusnya ya. Tadi udah gue bilang dengan adanya Lord yang berarti mereka amankan. Best yang bisa dilakukan itu adalah standarisasi dengan adanya Lord tersebut. Selebihnya harusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan seperti main istilahnya yang berubah atau mereka bisa mendapatkan hal yang lain lah. Tapi mereka masih ada Oke, dengan ada Moncil Gaming Torrent Travel Time! The story is not danger trap the name of this time! Gagal untuk mendapatkan point kill dengan ada Roscoe Panther gak bisa menyelamatkan seorang Toy. Tapi Prisma juga tumbang menjadi satu korban jiwa. Para pasukan dari tim Araki Hoshi mulai coba mundur. Dan King Kong! Shadow Cam! Sandwich Gaming! Oke! Cara! Dengan ada permainan Sandwich berhasil mendapatkan 2 dan bahkan 3 pemain dari tim Araki Hoshi. Happy
seperti Super Prince, Tour and Travel berhasil mengantarkan 2 poin kill untuk tim Onyx Philippines nomor 3. Masuk menit hampir 18, awareness yang dimiliki oleh RQC mereka harus meningkatkan berkali-kali lipat. Ada Super Prince dengan Luyi-nya, bukan user dari Luyi yang biasa, tapi ini begitu mengerikan. Dan positioning yang emang mereka lakukan berdasarkan pergerakan mereka lakukan dari ini mimpi buruk. Oke, Sojin, damage yang terlalu sakit. Mencari di mana Kiko berada, tapi Kara! One by one situation! Gagal untuk mendapatkan Kara. Masih Raimon saat ini. Jatuh terjadi. Baik kami dilakukan. Tapi lihat Super Prince mendapat mundur dengan Super Prince Tour and Travel-nya. Oke, mereka berhasil mendapatkan Kera, tapi ada satu Lord, satu objektif yang harus mereka hilangkan lagi. Bukan Lord yang biasa-biasa saja, Lord dengan defense yang Beda lebih ini. tinggi. Ini beda Lordnya. Tapi Toy masih ada win of nature. Masih punya Roscoe Meteor. Tapi itu hanya mendapatkan curve. Tidak cukup worth it. Kiko di sana. Mereka melakukan following update. Bahkan Brusco bahkan menjadi pada para pasukan dari para Kyoshi dan Sojin. Targetnya mendengar Super Prince. Gagal melakukan satu momen gelap. Lagi dan Jokoy. Mencoba untuk memperoleh kepada pasukan dari tim Onyx Philippines dan fokus ke Rabes. Sang Raja berhasil mengeksekusi di game yang kedua. What a play for Maral Kyoshi. What a intensive fight from Maral Kyoshi. Mereka tidak akan memberikan waktu yang cukup lagi untuk Onyx Philippines bisa membalikkan keadaan karena adanya Lord yang mereka ambil. Mereka ambil resiko tersebut. Mereka tempuh jalan yang sulit. RRQC game yang kedua. Wow, gue gak expect banget. Toy berani banget untuk masuk. Berani mengambil damage secara best turret. Gambling yang dilakukan benar-benar sangat berani. Standing applause untuk keberanian para pasukan dari tim RRQC yang gak mau melepasin sedikit pun kesempatan. So, tanpa berlama-lama kita langsung lempar ke Kolius dan juga Santos. Thank you so much dan juga Pak Bulungan. Kolius dari tempat kejadian perkara bersama dengan Yasu dan Pak Ape kali ini. Pak Ape, gimana ini rasanya tadi arah sudah menang game yang kedua? Keren, bangga, dan ya memang udah seharusnya kita menang. Wow, so he thinks that it's cool, it's very thoughtful for Ape and it's time to be with. I have a question for you. Looking around here, you can see thousands of our UOC fans who are looking forward to take the first international. But throughout this camera, right in front of the center of it, you can look in the eyes of millions of UOC fans. What would you like to tell them? Ini waktunya kita, bukan Onyx. Whoa! It's RQ time, not Onyx. Okay, I think that's done. Thank you so much, Papa, and let's go back to the panelists. Wow, ada bold statement dari Pak Ape. Sama datangnya Pak Ape. Di game yang kedua, resiko besar tadi memang dipilih tidak akhirnya. Memang high risk, tapi rewardnya juga besar yang bisa mereka dapatkan. And the game. Loh, game 1 mereka melakukan hal yang sama kayak game kedua tadi. Kenapa enggak juga gitu loh. Karena kuantitas bagaimana dapetin resiko segala macam apalagi Kami kalah teman-teman yang ingin terpick off tapi dia sanggup untuk dapetin sari dari wah Belra sempat tukar immortality ada resiko tapi terasa Nah, itu dia, tapi tetap ya harus respect sih gue rasa di ini. Itu jadi sumber masalah ya. Mau apapun yang terjadi, lu ini tetap ada play yang dibikin sama dia. Momen yang dibuka. Ya, apalagi tadi pas download, itu kan udah ada tele kan ke rumput tengah yang depan. Itu hampir juga. Tapi ya, ngilu kan? Karena lampunya Relosnya lagi nyala. Iya. Jadi agak sedikit. Pas sisa kecepatan. Ya tapi kita ngeliat bagaimana ada ya itu delegasi dari Scalar dengan satu signature pick-nya juga yang flash. Intel band itu udah kayak wah siapa nih? Emang nggak kualitas Ranger.
Fight juga kan, ke follow up dari Ido. Bener, dan akhirnya kan Grangernya udah diatasi. Iya, dikejar juga. Itu dari kita tahu dari Susin juga kan. Walaupun memang kayak gak nyambung ya Tiger sama Susin gitu kan, kayak gak bisa nge-follow yang berhancur gitu kan. Tapi kalau di awal dorongan Tiger akan Susin Kayak banyak waktu buat lawan dan tergerak sama sekali. Ini apa sih kena cicil kan dia percaya ya kecil tapi akhirnya kalau lama dibikin juga gitu. berasa ya. Dan yang terpentingnya adalah beberapa kali bahkan waktu di game kalah aja pas dia pakai game ini agak kaget kalau nanti untuk game-game selanjutnya Iya benar-benar, apalagi udah di rate kan, udah delay lagi. Tapi ya kita akan nanti apa yang terjadi di game baru satu game durasi yang panjang lagi. Tapi again, mungkin kan bagaimana Joy itu udah terbiasa dari itu. Powerful. Tapi ya Mahal. dan gak sekali ya. Yang kena 4 mungkin sekali, tapi misalnya kena 3, kena 2 yang inti dan itu juga akhirnya agak repot tapi karena kan ada satu wave final lagi sekalipun tadi kan sumbang masih ada satu wave lagi andalkan. Terus juga jawabannya tadi sama ini dulu kan yang akhirnya nge-bait winner dari Super Prince. Wow, RRQ Hoshi berhasil untuk menyamakan kedudukan saat ini. Ini bakal semakin panas lagi dan apalagi kalau melihat dari gamenya ini lumayan dominasi loh. Gak yang bener-bener kayak comeback, kesulitan. nah, sebenarnya sama ya. Tapi lambat laun tadi kalau lebih regular itu agak seru. Yes, dan aku kasih thumbs up buat Ujin. Aku kasihnya untuk Paul. Oke. Saya kasih Paul buat Kingdom nih. Luar biasa Juga. suara dan energinya. Mantap. Tangan di sini loh. Aman. Oh, wow. Idok lah. Momentum ya. Kenapa? Momentum. Oh, Momentum change. Ini ya, reverse split ya. menang duluan nih, terus gamenya pakai match kalah. Tapi untuk saat ini boleh gak kita percaya? Ya percaya aja. Kan Onyx Games menang dulu nih. Kemarin juga gitu, Falcon menang dulu. Sebenarnya main percaya. Tapi kan udah Saya percaya. Saya juga, saya percaya banget. tadi kita udah sempat lihat kan kayak ini yang paling bagus Cloud. Bahas juga kayak ini Saya sama orang tiga second best dilakukan ya. karena puluhnya banyak. Aku juga memberatkan ininya sih. Itu gak masalah dia prinsip dan hari ya udah. Tapi ya mendingan dia saja ya itu 3 second soalnya. 3 second ya daripada ya first pick harus dipukul satu. Oke, dan game yang ketiga akan segera kita saksikan siapa yang akan bisa mendapatkan poin keduanya. Ayo nih, jadi jangan lupa bisa mulai.
Debut did really well for the first half. Everyone was like, who is this kid? Came in, stormed players like Albert Gordon from Mount, and ran a little bit more. But Michelle shot this the playoff, struggled for quite a bit, and eventually just pick up the isang fight ng player na makakonect sa campaign ganun. Tapos more on ano siya, team player. Minsan lang yung ano, yung solo play ganun. Maging hindi yung yung solo ganun. Tapos sobrang galing talaga niya kumonect sa campaign. Kaya yun ko Kalau dilihat dia ya cara mekanik jago, hero pool juga banyak, kemudian play dia dan dia masuk ke posisi gimana nggak yang maksain tapi nggak juga takut jadi pas kalau timingnya pas. So Archie had seen really well into it. They stormed pretty much everyone in the group stage. With the right ingredients, the right coach, the right offense, the right gameplay, the right players, even the fan base, its home crowd, Indonesian favorites, they had it all. Akan kembali kita lihat memasuki game yang 3 semakin panas karena sekarang udah sharing point. Satu sama. Pegang dan menambahkan kedua. Dari draft dulu udah mulai tadi kita akan melihat ada respon yang bagus, ada close yang kedua itu dan kemudian dan antisipasi untuk lain dia langsung masuk ke di awal dan tetap ya respect banget terhadap Karena di sini mereka bisa selama gak ada Lukas, gak ada yang itu yang kemarin kan tahu gak ya, kenapa Lukas karena shot 11 dari yang kemarin cuma pertama yang samping-samping itu cuma kayak ya, kalau ini semua sekarang berbagi sama rata dan damage-nya juga dipindahkan besar banget jadi yang gampang lah kalau apa bedanya kalau dulu tuh damage-nya kalau sekarang Pokoknya kalau kalian nempel aja bisa double. Kaget ya. Atau kalau emang benar-benar ini benar-benar pas
Dan aku merasa ya, kayak Onyx Philippines bakal mempersiapkan dapetin top. Oke. Dan band ketiga dari orang Philippines akan meluncur Granger dan Joy itu dia. Memang kayaknya disangkan juga jadi orang Philippines merasa kesulitan. Oke, berarti ini Suyo mix. Tapi kalau mereka Suyo, berarti ada Woki, mereka sama yang terjadi. Wakilnya Season first. lepaskan Suyo-nya nanti. Bisa ada Sejauh ini masih aman juga ya, ada Joy. masih belum kali. Kayak udah ironin S ya. Lagi gue ragu kalau nanti akan ada hero hidup yang tersisa. Harus ambil sekarang untuk Karena udah paling karena ya mau gimana pun dua hero Onyx Philippines dan Ford ya. Oke. Lihat ya. Mungkin ada kalau mereka langsung bisa ambil sisi juga. Dia kedua. Obvious? Target ya. Atau ternyata yang jadi target jarum dua-duanya bisa ya pemain paling jarang aja
satu kedua level 2-nya loh. Satu dari agak repot ya karena lebih ke mungkin harus mati dia aja deh. Valentina dan Tiger. Again. Valen udah paling bagus. Tigreal. Bang Tiger pokoknya. Bang, tolong bang. Gak apa-apa Tiger juga. Oke, dan last pick dari Onyx Philippines harusnya hero buat Cusco ya? Harusnya. Harusnya ya, karena kita kan untuk Duelist akan di tangan Kurt. Mereka berubah kayak gantung kaki. Yang akan mengunci siapapun itu, dan kita akan melihat game yang ketiga di Grand Final bersama dengan Ranger Mark dan juga Papulu. Thank you so much panelis. Tapi balik lagi, jangan lupakan Kelra, Jadi menurut Pak Pulung, gimana draft kali ini? Sejauh ini mereka juga mungkin harus bisa menuntaskan Apa yang harus ditanggapi oleh Mas Asda dari game yang kedua. Ya kan? Satu momen yang dimiliki oleh Hidup mungkin harus mereka waspadai ya. Mereka harus mengetahui bagaimana jalannya Hidup. Satu sisi Oke, tapi itu semua kita bakal menyaksikan. Mampukah game kali ini didapatkan oleh RRQ kembali atau bahkan sang raja orang Filipina akan mendominasi show dari bidang saya pada tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Yep. Ini dia. Awal.
First dan juga musuh. Harus dikontrol, tapi ya. Wah, itu dia langsung dari boom. Dari Bisa ngacak-ngacak berapa sih ya? kalau mereka satu fight ini nggak bakal sama. Akan dari proses dikeluarkan, tapi tidak terlalu bermasalah karena ini akan cepat tumbang. Lihat, Susujin gagal dapat kill. Kingkong berusaha untuk mengejar dia, tapi apapun terjadi dan pasukan dari Simoni Felipe berhasil mendapatkan kehilangan satu frame. Flawless defense from Simoni Felipe tidak menemukan korban jiwa. Ini adalah efek domino yang bahaya. Dikulitin dari Markova memiliki dari seorang Susujin. Berat banget untuk seorang Susujin. Tapi nampaknya mereka tidak dari Jago tidak mau menyia-nyiakan power karena kondisi Jago mereka sadar itu kalau menjadi Flicker. Jadi kalau sekali itu dia masuk pakai super tempo udah gak ada jalan untuk pulang. Ini beda udah 2 level loh. Assassin gak megang di early game. Ini udah mimpi buruk loh. Ini udah mimpi buruk untuk user-user Assassin di luar sana. Sementara sekarang early game yang totally dipegang oleh Onyx Philippines. Bisa dipastikan akan sangat-sangat lancar. Sekarang defensif habis-habisan. Inilah yang bisa dilakukan oleh attack yang benar-benar bisa maksimal. Seperti apa gitu? Kalau ngomong secara Susujin yang sebagai legend Indonesia agak tapi nampaknya tidak bisa mendapatkan dia bisa lihat free hit dalam belakang Kingkong is coming Kingkong too strong pasukan dari Simoni Philippines berhasil mencoba untuk memakan Tyrant mempertancap ke mana dan malah hit berhasil tidak bisa dapatkan and Tyrant still survive Terus go! Dan itu dia Susujin! Segera Shadow Kill! Berhasil mendapatkan satu pada Susujin! Tidak berspektator! Untuk take-down gagal ini tidak ada powernya besar Kingkong tapi secara offense seperti biasa Kelma mencoba untuk membakar semua
ada sepersekian detik yang dibutuhkan oleh Indo untuk bisa kembalikan keadaan. Kelra udah mulai datang, mundur ke arah belakang, tertangkap dan Kelra selamat. Implosion for nothing. Tapi nampaknya saya masih dengan sosok Beton. Kayak Mister yang kalah. Memang Implosion for nothing. Barusan kayak gak ada salah dia malah dia yang kena gitu loh. Karena di barat tadi sedikit dan Kingdom masih berdiri gagah di depan sana untuk yang mungkin dalam kondisi sudah baik-baik aja untuk dari Idok, mau gak mau Idok. Apalagi emang harus dilakukan dengan mempercepat dan mulai lihat Badi oke, seperti yang bisa melihat Rizal akan memasang suara King Kong. Tapi satu dua hantam terus King Kong tanpa kalian dari sosok jebakan masih saja mendapatkan satu point kill minimal dari yang tidak akan melepaskan seorang Toy. Sky Pistol terlalu tinggi speknya buat sosok seorang Toy masih mendapatkan dan lihat Sky Pistol yang tidak ada pada Terra Vestius everybody berhasil double kill. What the gun mechanic, the gold standard camera. Oke, dan Rin barusan mencoba untuk bisa membalaskan apapun damage yang bisa dihasilkan, tapi malah ada miss damage tadi yang tidak masuk. Mereka dan Kera sekarang menangkap Peter Gazi. Tapi jelas tidak silaga. Fokus menyerang turret, target utama untuk negara Bangsa Siren. Dua yang break tapi tetap wajib. And godlike from Echo. Kelra, waktu yang dia ambil dari tadi, space yang dia ambil dari tadi, dan ini adalah epic dan ini adalah final dari apa yang dia dapatkan. Limitnya tidak terhenti sama sekali. Alright, tampaknya Venom Breaker kembali berjalan. Kelra, Informant Reaction. Kingdom berhasil mendapatkan momentum dari Kelra. The gold standard from Philippines. The king from Philippines. Berhasil hancurin investasi pikiran semarang Yoshi. Wait, berhasil Bernier fokus ke RPS. Jam dari solusi ini. Frekuensi di dalam bawah harus melepaskan. Apakah mereka memasang? Lili. Dengan mati pada dahulu. Karena dari jam yang terjadi dan Kelra. Oke. The gold standard. The Sky King from Philippines. Attack the king. The gold standard. Kelra. The king from Philippines. Letter.